Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca kitab Kolose, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus melanjutkan dengan nasihat supaya jemaat saling mengasihi dan berbelas kasihan. Karena itu, kenakanlah belas kasihan. Kita tidak hanya perlu menanggalkan marah dan geram, tetapi juga harus mengenakan belas kasihan dan kemurahan. Bukan hanya berhenti berbuat jahat, melainkan juga belajar untuk berbuat baik. Bukan hanya tidak menyakiti, melainkan juga sebisa mungkin melakukan apa yang baik kepada semua orang. Orang-orang yang dikuduskan adalah orang-orang pilihan Allah. Dan orang-orang yang merupakan pilihan Allah dan yang dikuduskan, mereka juga dikasihnya, dikasih oleh Allah, dan juga harus menjadi dikasih oleh sesama manusia atau semua orang. Sebab itu orang-orang yang menjadi pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasih, harus berperilaku sesuai dengan keadaan mereka itu, supaya tidak kehilangan kekudusan mereka dan juga penghiburan mereka sebagai orang-orang pilihan dan dikasihi. Barang siapa kudus di hadapan Allah, wajib merendahkan diri dan penuh kasih terhadap semua orang. Rasa iba terhadap orang-orang yang malang, yaitu belas kasihan yang terdalam, kita turun atas mereka. Orang-orang yang sangat beruntung pada belas kasihan harus menunjukkan belas kasihan terhadap semua orang yang tidak kepada semua orang yang layak dikasihi. Di dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita harus berbaik dan berbelas kasihan kepada semua orang. Kemurahan kepada teman-teman kita dan kepada mereka yang mengasihi kita.
Orang-orang pilihan Allah harus menunjukkan sopan santun. Karena tujuan Injil bukan hanya untuk melembutkan pikiran manusia, tetapi juga untuk memperindahnya, serta mempererat persahabatan di antara manusia, selain juga memperdamaikan manusia dengan Allah. Itu tujuan utama. Karena kerendahan hati dengan menundukkan diri terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, dan memberi dengan orang-orang yang lebih rendah dari kita. Kita harus membumi. Bukan hanya sikap kita yang harus rendah hati, tetapi pikiran juga harus rendah hati. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu firman-Nya dari Matius 11 ayat 29. Kelemah lembutan terhadap orang-orang yang telah membangkitkan kemarahan kita, atau dengan cara apapun menyakiti kita. Kita tidak boleh terseret ke dalam sikap tidak pantas karena dihina dan diabaikan. Tetapi justru harus dengan bijaksana membungkam amarah kita sendiri dan sabar menanggung amarah orang lain. Kita harus menahan diri, Bapak Ibu. Karena kesabaran terhadap orang-orang yang terus mengusik kita, kasih itu sabar dan kasih itu murah hati. Itu sebabnya banyak orang mampu bersabar untuk sementara, tetapi tidak tahan jika harus berlama-lama melakukannya. Namun kita harus panjang sabar, Pak. Baik ketika disakiti oleh manusia maupun ketika ditegur oleh Sang Pemelihara hidup kita. Jika Allah saja panjang sabar terhadap kita, sekalipun kita membangkitkan marahnya begitu rupa, maka kita juga harus bersabar terhadap orang lain dalam hal-hal serupa. Bersabar satu sama lain dengan mengingat kesalahan dan kelemahan masing-masing. Sabarlah kamu terhadap yang lain. Kita semua memiliki sesuatu dalam diri kita yang perlu dimaklumi. Kita memerlukan balasan yang sama dari orang lain, sebagaimana yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesiapan untuk mengampuni ketika disakiti. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Begitu banyak kemungkinan untuk terjadinya perbedaan dan percekcokan. Terkadang pertengkaran bisa terjadi, bahkan di antara orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasih, seperti halnya Rasul Paulus dan Barnabas, timbul perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah di dalam pelayanan. Dalam Kisah 15 ayat 39. Dan di antara Paulus dan Petrus juga demikian. Namun di dalam perkara-perkara semacam itu, kita wajib saling mengampuni, Bapak Ibu. Bukan menyimpan dendam. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Teladan-teladan ini yang patut kita lakukan dalam hidup kita. Dengan merenungkan betapa banyak kesalahan kita sudah diampuni oleh Kristus. Itu yang menjadi alasan yang baik untuk mengampuni orang lain. Karena Kristus telah berbuat baik dulu kepada kita. Bahwa Kristus di dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Menjelaskan keilahiannya. Dan itu merupakan salah satu teladannya yang harus kita ikuti. Apabila kita sendiri ingin diampuni, ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Nah, ini seperti doa di dalam doa Bapa kami. Matius 6 ayat 12. Agar dapat melakukan semuanya ini, kita diberi nasihat tentang beberapa hal, yaitu supaya kita menutupi diri kita dengan baju kasih. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kiranya kasih menjadi pakaian, jubah, seragam atau lambang kebesaran dan tanda pembeda kita. Atau kiranya kasih menjadi yang utama dan yang tertinggi sebagai keseluruhan dan rangkuman dari loh batu yang kedua. Dikatakan tambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Itu 2 Petrus 1 ayat 5-7 ditegaskan. Paulus meletakkan dasar pada iman dan menaruh puncaknya pada kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan sebagai semen dan pusat dari kumpulan orang-orang yang berbahagia. Persatuan Kristen terbentuk dari kesepakatan dan kasih satu sama lain. Sebabnya kita menjadi satu. Menundukkan diri kita kepada pemerintahan damai sejahtera Kristus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, di ayat 15 tadi dikatakan. Maksudnya Allah dalam keadaan berdamai dengan kamu dan kamu merasa nyaman bahwa Dia menerima dan berkenan kepadamu, atau suatu kecenderungan untuk berdamai di antara kamu sendiri. Suatu roh yang penuh damai sejahtera, yang menjaga perdamaian dan memperdamaikan. Ini disebut damai sejahtera Kristus. Karena ini merupakan karyanya di dalam semua orang yang adalah miliknya. Sebab kerajaan Allah adalah soal kebenaran dan damai sejahtera. Nah, itu penegasannya di dalam Roma 14 ayat 17. Kiranya damai sejahtera ini memerintah dalam hatimu, menang dan berkuasa di sana, atau menjadi seperti wasit yang memutuskan segala masalah perbedaan di antara kamu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita dipanggil untuk memiliki damai sejahtera ini, yaitu kedamaian dengan Allah sebagai hak istimewa kita dan kedamaian dengan saudara-saudara kita sebagai kewajiban kita yang harus kita pelihara dengan baik. Dengan menjadi satu tubuh, kita dipanggil untuk hidup damai seorang dengan yang lain, sebagai halnya anggota-anggota dari tubuh jasmani. Karena kita semua adalah tubuh Kristus. Dan kita masing-masing adalah anggotanya. Agar damai sejahtera di dalam kita ini terpelihara, maka kita harus bersyukur. Tugas untuk bersyukur kepada Allah adalah sebuah tugas yang begitu indah dan menyenangkan, sehingga itu akan membuat kita untuk menjadi ramah dan menyenangkan terhadap sesama orang. Kata bersyukur itu di dalam bacaan kita tadi ada tiga kali dikatakan bersyukurlah. Membiarkan perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Di ayat 16. Injil adalah perkataan Kristus yang telah datang kepada kita. Namun datang saja tidak cukup. Injil juga harus diam di antara kita.
atau mengatur rumah. Bukan seperti seorang hamba di dalam rumah yang berada di bawah kuasa orang lain. Melainkan seperti seorang tuan yang berhak mengatur dan memerintah semua orang yang tinggal di bawah atap rumahnya. Kita harus mengambil semua perintah dan arahan kita dari Injil dan mengambil jatah makanan serta kekuatan, kasih karunia dan penghiburan darinya pada saat yang tepat, seperti dari kepala rumah tangga atau tuan rumah yang memerintah. Injil harus diam di antara kita. Injil harus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Bukan hanya mengatur rumah tangga di dalam hati kita, melainkan juga mengaturnya baik-baik. Banyak orang menyimpan perkataan Kristus di dalam diri mereka. Tetapi firman itu hanya diam saja dan tidak berbuat banyak. Mari kita perhatikan ini. Bahwa jiwa baru akan makmur atau sejahtera ketika firman Allah diam dengan segala kekayaannya di dalam kita. Ketika kita mengalami kelimpahan di dalam kita dan dipenuhi dengan ayat-ayat firman dan kasih karunia Kristus, perkataan Kristus harus diam di dalam diri kita untuk menjadikan kita sebagai orang Kristen yang baik dan untuk memampukan kita mengatur perilaku kita sendiri dalam segala hal sebagai anak-anak yang berhikmat. Kita perlu mengajar dan menegur seorang terhadap yang lain. Ini tugas kita. Kita pertajam diri dengan membangun orang lain. Dan kita menambah pengetahuan kita dengan menyampaikannya untuk membangun orang lain. Kita harus mengajar, menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Perhatikan, menyanyikan mazmur adalah sebuah perintah Injil, yaitu menyanyikan mazmur Daud dan lagu-lagu puji-pujian dan syair rohani yang dikumpulkan dari ayat-ayat firman. Namun ketika menyanyikan mazmur, kita tidak membuat irama apapun kecuali kita menyanyikannya dengan disertai ucapan syukur di dalam hati kita. Menyanyikan mazmur adalah sebuah bentuk ibadah untuk mengajar sekaligus ibadah untuk memuji. Sebab itu, kita terus tidak hanya harus membangun dan mendorong diri kita sendiri, tetapi juga harus mengajar, menegur seorang akan yang lain. Saling menggerakkan perasaan kita dan menyampaikan nasihat dan tuntunan. Supaya kita masing-masing siap dalam menghadapi kekekalan itu. Segala sesuatu harus dilakukan di dalam Kristus. Ini ayat yang terakhir. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, menurut perintahnya, dan sesuai dengan kekuasaannya. Melalui kekuatan yang diturunkan dari Dia dengan mata yang tertuju pada kemuliaannya. Dan bergantung kebaikannya untuk menerima apa yang baik dan mendapatkan ampunan bagi apa yang salah. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bersyukurlah
kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya Ia baik.